Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya untuk untuk pertemuan yang kesekian kalinya online. Semoga hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan oleh Allah dari virus corona. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang isnad akli. Kalau kemarin kita membahas tentang isnad khobari, hari ini kita akan membahas tentang isnad akli. Sebelum eh, kita mulai pertemuan kali ini, mari kita bacakan suratul Fatihah dengan harapan apa yang kita pelajari menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwaji wa ali baitil kiram. Wa ila hadrati abai wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa sahabati tabi'in wal ulama wal musannifin wa jamil malaikatil muqarrabin san sultanil awliya Syaikhul Qadir al Jilani radhiyallahu anhu wa sultanil awliya Syekh Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu wa la sairil awliya ila ta'ala fil arabi wa la sairil awliya ila ta'ala fi jawa wa sairil awliya ta'ala fi madura wa sairil awliya ta'ala fi Indonesia wa sanalatisah wa khususan ila hadrati Syekh Abdurrahman Al-Akhdari wa ila jamil masyayikh tambak beras kulihim wa ila jamil masyayikh tinanyar kulihim wa ila jamil masyayikh rajoso kulihim wa ila jamil masyayikh tabirang kulihim wa ila jamil muassi jamiyah nahdlatul ulama wa ila abaina wa ummahatina wa jadadina wa jaddatina wa masyayikhina wa muallimina wa ustadina wa murabbi ruhina wa ila jamil rohani adi jamil talamidina tilmidatina namakanu Allahumma fa'alu mubarak wa sallinna wa yang fitina dunya wal akhirah syaulillahi lana wa lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita kemarin sudah membahas tentang isnad akli. Semoga kalian dapat memahami dengan baik. Hari ini kita akan membahas tentang isnad akli. Isnad itu kalau kemarin kita sebut ya kalam lah ya, kalam. Jadi oh iya, sebelum kita lanjut, mari kita maknani dulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita baca bersama-sama. Wali haqiqatin majazin warada lil aqli mansubaini ammal mubtada isnadu fi'lin aw mudahihi ila sahibihi kafaza man tabattala aksamuhu min haitsul i'tiqadu wa waqi'un arba'atun tufadu wasani ayus natilil mulabisi laisa lahu yumna kathobin labisi aksamuhu bihasabil nau'aini fi juz'aihi arba'un bila takallufi wa wajabat qarinatun lafziyah au ma'nawiyatun wa in adiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi isnadil akli, in dalam nerangaken isnadil akli. Wali hakikotin lan iku tetep gini. Wawaroda lan kelaku lil akli maring akal mansubaini din bangsaaken li hakikotin maring hakikat majazin wa majazin lan majaz. Jadi gini, waroda lil akli mansubaini li hakikotin wa majazin. Jadi syair itu kadang loncat-loncat kayak gitu supaya gampang difaham. Amal mubtada anapun taikang kawitan ail hakikot
iku isnadu fi'lin nyandaraken fi'il au mudhahihi utawa sepadane fi'il ila sahibihi maring kang ngancani fi'il, maksudnya apa ya, apa itu yang diamali. Jadi kayak fi'il ketemu fa'il, mubtada ketemu khobar gitu. Atau fi'il mabni majhul ketemu fa'il yang ketemu fa'il yang berkedudukan sebagai maf'ul. Iku kafaza kodin lafat faza man tabattala. Faza bejo sapa man wong tabattala kang mutus atine sangka gumantung duniawi. Aksamuhu utawi pembagiane mubtada ibtida hakikat, maksudnya hakikat. Aksamu utawi pembagiane hakikat isnadul akli hakikat akli min haisul i'tiqadu saking sekarine i'tiqad keyakinan wa waqi'un lan perkara kang kedadean fakta iku arbaatun papat tufatu di alaf faedah apa papat. Wasane utawi kang kaping pindho ail majaz iku ayus nada yanto den sandaraken lil malabisi maring kang nyarupani makmul. Iku ayus nada yanto den sandaraken apa fi'il lil malabisi maring kang nyerupani makmule fi'il. Laisa ora ana apa fi'il lahu kaduwe wasane utai kang kaping pindho ayil majas iku ayus nada yanto den sandaraken apa fi'il lil malabisi maring kang nyerupani makmul. Laisa ora ana apa malabis iku lahu kadwe fi'il yubna lahu kadwe fi'il iku yubna dibangun apa fi'il kasaubin labisin kaya dene lafat saubin labisin. Saubin labisin maknane pakaian atau klambi kang den gawe. Aksamhu utai pembagiane majas bihasabi nau'aini kelawan milang-milang rong bagian fi juz'aihi endalem juz lorone musnad lan musnad ilaih iku arbaun papat bila takallufin kelawan tampo angel wa wajabat lan wajib apa qarinatun tondo-tondo lafziyatun kang bangsa lafziyah au maknawiyatun utawa bangsa maknawiyah. Wa in adiyah lan senajan iku rupa kebiasaan adat. Saya ulang lagi. Bihasabi nau'aini, saya ulang, bihasabi nau'aini kelawan milang-milang, maksudnya di sana itu hakikat lan majas. Nau'aini itu hakikat lan majas. Rong werna maksudnya hakikat lan majas. Itu maknanya. Kita lanjut keterangan. Anak-anak, yang perlu kita ingat
bahwasanya setiap apa yang kita sampaikan, kita ucapkan itu pasti terdiri kemungkinan besar ada dua hal. Bisa jadi yang kita ucapkan itu berbentuk kalam yang hakikat, artinya tidak keluar dari makna yang asli dari lafadz yang kita gunakan atau kalimat yang kita gunakan. Atau kadangkala kalimat yang kita gunakan itu adalah lafadz yang majazi. Dalam pengertian lafadz yang kita ucapkan dengan makna yang kita inginkan bisa jadi tidak sama. Seperti saya bilang Pak Usman pergi ke sekolahan, ya udah mungkin itu maknanya hakikat. Tapi bisa berubah itu makna majazi. Bisa jadi kata Pak Usman itu memang saya sendiri yang saya maksud, bisa jadi yang saya maksud bukan saya, tapi saya majaskan kepada entah anak saya yang pertama atau siapa. Begitu juga dengan kata-kata pergi ke sekolah. Sekolah itu bisa makna hakikatnya ya sekolahan, bisa dalam pengertian ke sekolah itu artinya mengajar. Jadi Pak Usman ke sekolah itu bisa bermakna saya datang ke sekolah, bisa jadi bermakna saya mengajar. Nah, itu nanti pembahasannya di bab berikutnya di juz 2. Di juz 2 atau di bab ini, di juz pertama dan di bab terakhir kalau tidak salah, tentang majas hakikat. Jadi kalau hakikat itu makna yang diinginkan itu memang sama dari lafadznya, bisa jadi lafadz. Kalau majas bisa jadi lafadz dan maknanya berbeda, tapi masih ada keterkaitan. Nanti maksudnya di bab ada majas isti'aroh di juz kedua, itu sudah masuk di bayan, tidak kita bahas di sini. Ini hanya sekedar cuplikan saja nanti. Jadi setiap kalam atau isnad secara mutlak terbagi atas dua hal tersebut. Yang keduanya disandarkan pada akal, artinya apa ya, cara memahaminya tidak keluar dari itu, maka kemudian disebut dengan isnad hakikat akli dan ada isnad majazi akli. Kenapa kok pakai akli ya? Karena penyandarannya itu ya orang bisa memahami ya dengan akal itu. Jadi setiap orang berbicara itu nanti kalau sampean berkomunikasi dengan siapapun, kita harus mampu memahami, melihat kondisi dengan ucapan apakah sinkron. Maka kemarin kan di bab awal itu di kemarin di isnad khobar itu kan di tips yang saya tuliskan itu kan kita harus mampu apakah ucapan yang disampaikan seseorang itu sinkron atau cocok dengan kondisi atau tidak. Dari situ nanti kita paham apakah yang dimaksud dengan ucapan itu adalah makna hakiki atau makna majazi. Makna majazi itu makna yang bukan semestinya, bukan makna aslinya gitu. Karena kalau kita memahami ini, kita nanti insya Allah ketika komunikasi dengan siapapun kita mampu menyandingkan antara kata, fakta, dan kita bisa sedikit menebak lah arah pembicaraan itu kemana dengan merujuk kepada hakikat dan majas. Makanya orang yang ahli balaghah komunikasinya cenderung santai. Kenapa? Paham betul pembicaraan ini arahnya kemana, hakikat atau majas. Atau ketika nanti kita mengurai ayat itu, kita akan tahu, oh ayat ini hakikat, ayat ini majas. Kok ada ya ayat ini berbicara seperti ini, padahal di ayat yang lain berbicara seperti ini. Itu nanti kita akan mampu menggabungkan. Ketika ada sesuatu yang tidak pas,
maka kita akan terasa seperti wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kalau kita lihat itu kan ayatnya kayak Tuhan itu ahli makar. Padahal kita tidak mungkin Allah itu kemudian merekayasa makhluknya untuk begini dan enggak. Tapi tahu rentetan ayat itu seperti apa, yang jelas dalam bahasa itu kita akan nanti rasakan komunikasinya seperti apa itu. Gitulah. Jadi nanti paham betul kita nanti ketika sudah memahami hakikat majas, kita akan tahu ketika memaknai lafadz itu kita akan menggabungkan atau mensinkronkan apakah ucapan ini sesuai dengan faktanya ataukah tidak. Nah, jadi atau kita nanti mampu meletakkan di mana ayat atau hadis atau apapun itu ditempatkan. Seperti begini. Contoh sedikit insyaallah begini contohnya. Man ra'a minkum munkaron falyughayyir biyadihi. Fa illam tasdi dan bla 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 selanjutnya. Itu kalau kita di hadis itu terakhir kan ada barang siapa yang mengingatkan dengan menggunakan hati, dengan hatinya, maka dia kan al-aful iman. Ini kalau kita baca secara general, maka Rasulullah ketika mengingatkan orang-orang kafir dengan menggunakan hatinya, maka kan Rasulullah akan menjadi makna al-aful iman. Padahal tidak mungkin Rasulullah ada al-aful iman. Jadi harus tahu peletakannya ini nanti di mana. Terus contoh lagi hadis tentang dilarang orang laki-laki dan perempuan bersendirian atau berdua-duaan dalam tempat yang sunyi. Kalau makna hadis ini kemudian kita hanya maknani secara lafziyah, hakikat saja, maka bagaimana dengan mereka yang kemudian pacarannya bareng-bareng berjamaah? Kan begitu. Maka kalau kita mampu memahami balaghah dengan baik, akan tahu makna hakikatnya seperti apa, makna majazinya seperti apa. Dan yang dimaksud di hadis itu bersepi dalam seperti apa. Apakah sepi-sepian berdua-duaan dalam makna fisik, ataukah berdua-duaan dalam makna hakikat. Gitu. Mana ada wujudnya sepi berdua-duaan, tapi dalam hatinya dia merasa diawasi, yang sehingga dia tidak terjadi apapun, itu juga perlu juga ada orang yang faktanya itu bersama banyak orang, tapi dia melakukan hal yang biasanya dilakukan dalam keadaan sepi. Ya, contohnya seperti tadi saya sampaikan, pacaran wong akeh, itu kan hakikatnya wong akeh, tapi dia melakukan sesuatu yang biasanya dilakukan dalam hal sifatnya privat, yang biasanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Nah, maka hadis itu kita nanti tahu, oh berarti yang dimaksud adalah merasa sendiri meskipun banyak orang. Nah, tapi bisa jadi memang betul-betul cuma berdua. Maka nek sing kondisi kayak gini akhirnya kena kabeh nang hadis itu gitu. Ya kan? Itu sedikit tentang hakikat dan majas. Makanya kalau kita nggak ngerti, nggak memahami balaghah, kemudian kita serta-merta memaknai hadis atau Al-Quran, maka bisa jadi kita akan terjerumus dalam kesalahan. Ya, seperti saya sampaikan tadi, ada hadis menerangkan dilarang berdua-duaan, laki-laki dan perempuan.
Maka kemudian dibantah, "Wong saya nggak berduaan kok, saya banyak orang." Berarti kan tidak termuat dalam hadis ini. Padahal bisa jadi banyak orang tapi hatinya merasa berdua. Nah, kalau mampu memahami seperti ini, Mas yo kowe bareng-bareng wong akeh tapi pacaran, atimu rumangsa wong loro tok, maka akan kena hadis ini yang harum mahrum gitu loh. Paham ya? Itu sedikit mukadimah. Kita lanjut. Isnad hakikat akli. Jadi bagian pertama ada isnad hakikat akli. Karena nanti ada isnad majazi akli. Apa isnad hakikat akli? Isnadu fi'lin au fi ma'nahu ila sahibihi. Menjandarkan fi'il atau yang semakna dengan fi'il kepada ma'mul atau lafadz yang diamali. Yang memang semestinya. Semestinya maksudnya seperti fi'il, mabni fa'il atau mabni maf'ul, maklum, fi'il mengamali fa'il. Atau fi'il mabni majhul, makmulnya kepada maf'ul. Itu standar, memang harusnya seperti itu. Ini namanya isnad hakikat akli. Artinya susunannya normal. Secara ilmu nahwu memang seperti itu. Tapi nanti ketika kita membahas di isnad majazi akli beda lagi nanti. Nah, gitu ya. Jadi menyandarkan fi'il atau semakna dengan fi'il kepada ma'mul atau lafadz yang diamali yang memang semestinya. Ini isnad hakikat akli. Kita lanjut. Isnad akli dilihat dari keyakinan mutakallim dan fakta yang terjadi. Faktanya, keyakinan dalam hati, kemudian digabungkan dengan faktanya, itu terbagi atas 4. Jadi dilihat dari keyakinan mutakalim dengan faktanya, itu dibagi menjadi 4. 1. Sebuah kalam itu keyakinan mutakalim dan kenyataannya memang betul. 1. Keyakinan dan kenyataannya betul. Seperti ucapan orang-orang mukmin, Allah telah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Anbatallahu an-nabati. Allah telah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Keyakinan orang mukmin yakin kalau yang menumbuhkan sesuatu adalah Allah. Berarti keyakinan orang mukmin. Faktanya, kenyataannya memang iya. Tumbuh-tumbuhan itu yang menumbuhkan Allah. Kenapa? Karena kalau yang menumbuhkan adalah makhluk manusia umpama, faktanya ada tumbuh-tumbuhan itu yang ditanam tidak tumbuh. Ya kan? Dari sekian banyaknya tumbuh-tumbuhan yang ditanam, itu bisa jadi ada yang tidak tumbuh. Maka kalam yang seperti ini secara keyakinan betul dan faktanya juga betul. Batallahun nabat. Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Jadi paham ya? Jadi keyakinan dalam hatinya mutakalim yakin bahwasanya Allah yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Faktanya memang iya. Jadi yang pertama adalah keyakinan dan kenyataan betul. Sesuai.
Kemudian yang kedua, keyakinan mutakalim sesuai dengan keyakinan mutakalim, tapi tidak sesuai dengan faktanya. Tidak sesuai dengan faktanya. Contoh, orang kafir bilang begini, musim semi telah menumbuhkan sayur-sayuran. Jadi orang kafir yakin kalau yang menumbuhkan sayur-sayuran itu adalah musim. Tapi faktanya kalau memang musim itu yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, maka harusnya di musim kering semua tumbuh-tumbuhan mati. Kenapa? Karena tidak ada air. Atau di musim penghujan semua tumbuh-tumbuhan tumbuh. Padahal faktanya tidak. Di musim penghujan ada tumbuh-tumbuhan yang malah mati. Di musim kemarau banyak tumbuh-tumbuhan yang malah hidup. Itulah. Maka ucapan yang seperti ini, mutakalim yakin bahwa yang menumbuhkan adalah musim, tapi faktanya tidak. Kenapa? Karena musim tidak mesti kemudian terjadi seperti yang diinginkan. Maka ini yang disebut dengan keyakinan mutakalim benar, tapi faktanya salah. Ya, ini ucapan orang kafir, orang selain Islam yang menyampaikan bahwasanya yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan adalah Allah. Tapi orang kafir menyatakan bahwasanya yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan adalah musim. Atau itu seringlah ucapan-ucapan kita yang secara hakikat pas, tapi faktanya kadang tidak. Atau faktanya pas, tapi hakikatnya tidak. Jadi kalau ini kita contohkan di orang-orang kafir. Kenapa? Karena keyakinan dengan faktanya tidak pas. Selanjutnya, hanya sesuai faktanya, tapi tidak pada keyakinan mutakalim, tidak pada keyakinan mutakalim. Ini sebentar, ini ucapannya orang-orang Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah berkata kepada orang yang tidak paham, khalaqallahul af'al kullaha. Allah yang menciptakan seluruh perbuatan manusia, atau semua perbuatan manusia diciptakan Allah. Ya. Faktanya iya, kenyataannya iya, tapi dalam keyakinan orang Mu'tazilah itu sebenarnya tidak seperti itu. Keyakinan orang Mu'tazilah mengatakan bahwasanya manusia mempunyai kekuatan untuk menciptakan perbuatannya. Nah, orang Mu'tazilah punya keyakinan perbuatan manusia diciptakan sendiri. Jadi antara ucapan dan keyakinan tidak sama. Nah, ini yang kemudian disebut kenyataannya benar, tapi keyakinannya tidak benar. Artinya dia ngomong dengan sesuatu yang tidak sesuai dalam hatinya. Ucapannya tidak sesuai dalam keyakinannya. Itu ya. Selanjutnya, yang keempat, kenyataan
dan keyakinan tidak benar. Kenyataan dan keyakinan tidak benar. Ini qaulul kadzib, ucapan orang yang bohong. Contohnya begini. Ada seseorang yang tahu bahwa negara ini sudah benar. Tapi entah karena dia ingin sensasi, ingin terkenal, maka dia menyampaikan sesuatu yang tidak semestinya. Nah, ya seperti ucapan orang sakit hati lah. Ya. Seperti yang hari ini terjadi, orang-orang yang yang agak sedikit sakit hati, dia kan ngomong sebenarnya dia tahu negara ini sudah on the track, tracknya betul, jalannya betul, tapi karena dia tidak suka, dia berbilang kebalikan. Sama seperti kalian ketika tidak suka dengan sesuatu, sama benci seseorang, bisa jadi dia menyampaikan, kalian menyampaikan sesuatu yang tidak semestinya. Maka disebut yang keempat ini disebut dengan ucapan orang yang berbohong. Seperti ucapan orang yang mengetahui bahwa Zaid itu belum datang, tapi dia menyampaikan Zaid teko, Zaid datang. Padahal dia tahu kalau Zaid belum datang. Nah, ini yang keempat, ini yang paling bahaya, ini ucapan orang-orang yang berbohong. Yes, selesai. Kita lanjut. Isnad hakikat akli dilihat dari musnad dan musnad ilaih, subjek dan predikat. Subjek dan predikat. Kalau kemarin sudah saya sampaikan, musnad itu fi'il, musnad ilaih fa'il. Musnad itu khobar, musnad ilaih itu mubtada. Ya. Nah, dan seterusnya bisa kalian lihat di bab awal ya. Di bab awal tentang kategori musnad dan musnad ilaih. Sudah saya sebutkan tabelnya kemarin. Silakan dilihat di pertemuan ke-3 kalau tidak salah. Itu juga terbagi menjadi 4. Yang pertama, musnad dan musnad ilaih berupa hakikat lughawi. Hakikat lughawi artinya tidak bermaksud menggunakan lafadz dan makna yang berbeda, tapi lafadz dan maknanya tetap. Seperti khalaqallahu amron. Lafadz khalaqa ini, yang khalaqa ini musnad, lafadz Allah menjadi musnad ilaih. Lafadz khalaqa yang dimaksud ya makna hakikat, menciptakan. Lafadz Allah yang dimaksud juga makna hakikat. Jadi khalaqa wis ndadekaken sapa Allah Gusti Allah amron ing Umar, tidak menginginkan makna yang lain. Dan kemudian contoh yang kedua itu anbatar robi al-baqlah. Anbata wus nyukulaken, anbata ini musnad, ar-robi musnad ilaih, al-baqlah itu keterangan. Anbata di sini yang dimaksud ya menumbuhkan. Opo ar-robiu musim semi, al-baqlah ing tumbuh-tumbuhan atau sayur-sayuran. Jadi lafadz anbata itu yang dimaksud ya menumbuhkan, ar-robi ya musim, bukan yang dimaksud yang lain. Ini namanya musnad dan musnad ilaih berupa hakikat lughawi, hakikat makna asli. Hakikat itu makna asli. Nah, kita lanjut. Yang kedua, musnad dan musnad ilaih bermakna majas. Majas itu bukan makna sesungguhnya, bukan makna yang sesungguhnya. Contoh, ahya al-bahru zaidan. Ahya al-bahru zaidan. Mana musnadnya? Musnadnya adalah ahya. Ahya wis nguripaken opo al-bahru
segoro Zaidan ing Zaid. Ini kalau kita maknani hakikat. Maka muncul pertanyaan, bisa tak segoro, bisakah lautan memberikan hidup Zaid? Bisa enggak? Laut memberikan hidup Zaid? Ya enggak bisa lah. Wong laut itu berupa air yang banyak. Maka kemudian dari pertanyaan itu kemudian bisa kita tebak, oh berarti ini bukan makna sesungguhnya. Bukan makna sesungguhnya. Maka kemudian ahya itu bermakna majas. Berarti enggak ini. Kenapa? Enggak mungkin lah laut memberikan kehidupan. Nah, atau menghidupkan. Nah, maka kemudian lafadz ahya dari makna asli menghidupkan kita rubah menjadi makna memberi. Ahya wus maringi. Ahya wus maringi. Opo al bahru wong kang loman. Sapa al bahru wong kang loman kang den padhaaken segara ngono lho. Zaidan ing Zaid. Jadi kemudian dari makna majas ini kemudian bisa pahami ono wong loman ngekei sesuatu ke Zaid. Itu memberi sesuatu kepada Zaid. Jadi lafadz ahya yang aslinya adalah makna menghidupkan berubah menjadi makna akto memberi. Lafadz al-bahru dari makna aslinya adalah laut menjadi makna dermawan. Kok bisa Pak? Bahru itu kemudian dimaknani dermawan. Bisa. Ada satu titik temu namanya, nanti kita bahas di juz 2. Ada titik temunya. Titik temunya di mana? Segara iku luase sakmono gedene, samudra yang luasnya seperti itu, siapapun bisa mengambil manfaat. Meskipun dengan cara menyakiti. Saking lomane, segara saking lomane, sampai-sampai dia tidak bisa membedakan mana itu teman, mana itu musuh. Sama orang dermawan, saking dermawannya dia nggak akan pernah melihat siapa orang yang diberi. Maka kemudian lafadz al-bahru yang memiliki pengertian luas, siapapun akan diberi manfaat, maka kemudian lafadz al-bahru dimaknani orang dermawan. Ahya wus maringi opo al-bahru wong kang loman Zaidan ing Zaid. Kalau seperti ini kan bisa kita paham akhirnya. Oh, ahyaul bahru Zaidan itu tidak lagi bermakna laut menghidupkan Zaid. Enggak mungkin lah laut menghidupkan itu. Ya, laut enggak mungkin menghidupkan. Yang bisa ya laut memberikan kehidupan, memberikan kepada Zaid. Jadi dua-duanya lafadz ahya dan lafadz al-bahru itu kemudian bermakna majas. Artinya bukan makna sesungguhnya, tapi makna yang masih punya alaqoh, hubungan dengan makna asli. Nanti itu pembahasannya di juz 2. Ini masih pemanasan. Contoh lagi kalau di buku kalian ahya al-ardho syababuz zaman. Di sini lafadz ahya lagi-lagi bermakna majas. Kalau di makna aslinya begini. Pemuda-pemuda zaman, generasi muda itu menghidupkan bumi. Mana bisa? Wong bumi itu benda mati.
apakah bisa dihidupkan? Tidak bisa. Karena tidak bisa ini kemudian kita harus cari makna. Kira-kira yang mendekati kebenaran itu apa? Gitu. Ini yang disebut dengan makna majas, makna yang bukan semestinya, yang bukan makna hakikatnya. Maka kemudian ahya, karena hidup itu bisa meramaikan, bisa membuat orang rame, maka kemudian lafadz ahya dimaknani meramaikan. Ahya ngerame no. Al ardo ing bumi sopo sababuz zaman, sopo sababuz zaman, yang aslinya adalah generasi muda menjadi opo sababuz zaman, perkembangannya zaman. Jadi karena zaman ini sudah menjadi sedemikian rupa, maka kemudian bumi ini yang dulunya sepi menjadi ramai. Ini dua-duanya majas. Ahya yang posisinya sebagai musnad, sababuz zaman yang posisinya menjadi musnad ilaih. Ahya yang tadinya yang di atas, yang contoh di atas itu adalah musnad, al-bahru musnad ilaih. Kedua-duanya bermakna majas. Musnad dan musnad ilaih bermakna majas. Artinya apa? Musnad dan musnad ilaih menggunakan makna yang bukan aslinya. Bukan aslinya. Sababuz zaman yang aslinya maknanya adalah generasi muda, kemudian berubah menjadi perkembangan zaman. Itu. Ahya al-ardo sababuz zaman. Generasi perkembangan zaman telah meramaikan bumi. Telah meramaikan dunia atau bumi. Kalau yang tadi orang dermawan telah memberikan sesuatu kepada Zaid. Orang yang dermawan memberikan sesuatu kepada Zaid. Tuh. Ini dua-duanya makna majas. Dua-duanya makna majas, makna yang bukan aslinya. Selanjutnya, kadangkala kalam itu musnadnya majas, musnad ilaihnya hakikat. Contoh, ahya al-ilahu al-bakla. Ahya yang tadi maknanya menghidupkan, ini bisa di sini bisa kita maknani majas. Itulah. Kata ahya ini kan musnad. Ahya ini musnad, al-ilahu posisinya sebagai musnad ilaih. Tuhan telah menumbuhkan sayur-sayuran. Jadi lafadz ahya yang aslinya maknanya adalah menghidupkan diganti menjadi menumbuhkan. Dibuat makna hakikat bisa, Pak? Bisa. Tuhan menghidupkan sayur-sayuran bisa. Tapi juga bisa bermakna majas. Tuhan menumbuhkan. Jadi ketika dimaknani menumbuhkan itu berarti majas, tapi ketika dimaknani menghidupkan berarti makna hakikat. Kita akan menemukan yang seperti itu. Jadi kadangkala lafadz itu menggunakan makna majas, kadangkala menggunakan makna hakikat. Yes. Kita lanjut pada contoh yang kedua yang ada di kitab kalian. Ahya al-ardo ar-rabi'ah. Nah, ini ar-rabi'u itu ahya di sini yang posisinya sebagai musnad. Nah, musnad ilaihnya mana? Ar-rabi'u al-ardo. Ya, yang majas adalah musnad. Ahya us nyukulaken al-ardo ing bumi apa ar-rabi'u musim semi. Tuh.
Ini tidak sama dengan yang tadi loh ya. Pada 4 contoh yang pertama ini dilihat dari musnad dan musnad ilaih. Kalau yang pertama tadi kan dilihat dari keyakinan dan fakta. Kalau ini dilihat dari segi lafziyahnya, susunannya, majas dan musnad dan musnad ilaih. Ahya yang posisinya menjadi musnad, ar-rabi yang posisinya menjadi musnad ilaih. Ahyanya berposisi sebagai majas, yang aslinya bermakna menghidupkan, dirubah menjadi makna menumbuhkan. Ahya wus nyukulaken al ardo ing bumi opo ar-rabiu, musim semi. Ar-rabiunya tetap hakikat musim semi. Ya. Jadi musnadnya majas, musnad ilaihnya hakikat. Selanjutnya yang keempat. Yang keempat, musnad dan musnad ilaih berupa majas. Kalau yang ketiga tadi apa ya? Musnadnya majas, musnad ilaihnya hakikat. Kalau ini kebalikan. Musnadnya hakikat, musnad ilaihnya majas. Contoh. Ja'a Zaidun. Ja'anya ini hakikat, ja'a yang berposisi sebagai musnad. Ini makna hakikat. Ja'a wus teko asli. Sopo Zaidun. Kalau makna hakikatnya adalah Zaid. Tapi di sini yang diinginkan oleh mutakalim adalah pembantunya Zaid atau temannya Zaid. Kalau Zaid teko, ya Zaid datang. Endi Zaid? Ya maksudku itu temannya Zaid. Oh, nah berarti kata temannya Zaid itu adalah makna majas. Ya kan? Jadi musnadnya hakikat, musnad ilaihnya majas. Jadi lafadz Zaid di sini yang diinginkan bukan Zaidnya, tapi bisa temannya Zaid, bisa saudaranya Zaid, bisa gurunya Zaid dan lain sebagainya. Karena kalau makna hakikat Zaid ya Zaid. Gitu. Kalau makna hakikat Zaid ya Zaid. Karena ini yang diinginkan adalah Zaid bermakna majas, maka bisa temannya, bisa gurunya, bisa siapapun lah yang dimaksud dalam ruang lingkupnya Zaid. Bisa adiknya, bisa kakaknya. Nah, gitu. Jadi musnadnya hakikat, lafadz ja'a menggunakan makna aslinya yakni datang, tapi musnad ilaihnya yang berupa Zaid, yang diinginkan adalah makna majas. Berarti musnadnya hakikat, musnad ilaihnya majas. Contoh kedua, ambatal bakla sababuz zaman. Lafadz sababuz zaman ini berposisi sebagai musnad ilaih. Anbata sebagai musnad. Anbatanya maknanya tetap anbata nyukulaken. Al-bakla ing sayur-sayuran, ya, ing sayur-sayuran. Opo sababuz zaman. Nah, sababuz zaman ini yang makna aslinya adalah generasi muda diganti dengan pergantian musim. Kenapa kok sababuz zaman? Sababuz zaman itu kan generasi ke generasi. Dari pergantian A ke B ke C. Maka kemudian sababuz zaman tidak lagi dimaknani generasi muda, tapi dimaknani pergantian musim. Dari mana Pak kita mengetahui itu kemudian bimakna majas? Iya, bisa kita ketahui dari anbata, cukul, tumbuh, albakla sayur-sayuran, ya, albakla sayur-sayuran nih. Anbata sayur-sayuran. Kalau
Kemudian sababuz zaman, gak mungkin generasi muda menumbuhkan gitu loh. Yang bisa generasi muda itu menanam, ya. Generasi muda itu menanam. Sebentar. Generasi muda menanam. Generasi muda kok menumbuhkan? Tidak bisa. Yuk bisa-bisa saja nih kemudian dimaknani hakikat. Tapi yang pas, pergantian musim itu menumbuhkan. Maka sesungguhnya setiap lafadz itu bisa kita pahami dari dua sisi. Sisi hakikat dan sisi majas. Dilihat dari segi subjek, predikat dan objeknya. Jadi bukan yang dilihat dari yang pertama tadi ya, dari keyakinan dan fakta. Tapi ini dilihat dari segi susunan kalamnya, dari musnad dan musnad ilaih. Jadi lafadz ambata tetap ya. Ambata maknanya tetap, tapi sababuz zaman yang menjadi musnad ilaih menggunakan makna majas. Ambata wus nyukulaken albakla ing sayur-sayuran opo sababuz zaman pergantian musim. Nanti kita akan bahas lebih lengkapnya kenapa kok kemudian dimaknani pergantian musim. Apa alakohnya? Alakoh itu hubungannya. Ya, tadi kan sudah saya sebut alakoh hubungannya dari sababuz zaman generasi muda menjadi pergantian musim adalah alakohnya generasi muda itu dari generasi A menuju generasi B menuju generasi C itu kan pergantian. Nah, maka kemudian sababuz zaman diganti dari musim semi, musim panas, musim gugur. Nah, itu kan semuanya sifatnya bergantian. Maka di situ ada alakoh, ada hubungan. Anak-anak, ini harus kita pahami dengan cermat ya, karena kita nanti akan menemukan setiap komunikasi kita, apalagi kalau sama nanti menjadi seorang yang politisi atau apapun, atau ketika kita berkomunikasi dengan siapapun, supaya kita tidak terjebak dengan makna hakikat, maka kita harus memahami ini. Makanya di pembelajaran kedua atau ketiga dulu saya sampaikan, kalau kita ingin tahu makna yang sebenarnya atau mendekati kebenaran, maka kita harus memahami lafadz yang digunakan, situasi lafadz itu diucapkan, kondisi mutakalim dan mukhotob ketika itu bagaimana, kemudian ada 5 itulah yang 5 kemarin. Itu kalau kita pahami semua, kita akan masuk pada makna yang mendekati kebenaran. Mendekati kebenaran. Gitu loh. Karena dalam Al-Qur'an itu banyak. Karena orang-orang yang ahli tafsir, orang-orang ahli hadis, itu pasti saya berani memastikan beliaunya juga ahli balaghah. Ahli balaghah. Nah, kalau orang yang nggak ngerti balaghah bisa terjebak dengan lafdziyah, seperti yang tadi saya sampaikan. Haram laki-laki dan perempuan bersepi-sepian, artinya berdua-duaan. Maka kemudian kalau kita hanya berkutat pada lafdziyah, maka disiasati nek ngono nek pacaran aja wong loro tok, bareng-bareng ae. Karena yang diharamkan adalah berdua-duaan. Nek bareng-bareng gak apa-apa, kan begitu. Karena apa? Kita terjebak pada lafdziyah. Tapi kalau orang yang ahli balaghah, ahli kalamul Arab atau ahli bahasa, dia akan berpikir, iya kalau hanya yang dimaksud adalah lafdziyah, maka bagaimana dengan yang
melakukan itu dengan cara beramai-ramai banyak orang. Tak jadi gak popo, nggak jadi tidak berbahaya. Padahal sama-sama berbahayanya. Maka kemudian di sana yang dimaksud bersepi-sepian atau berdua-duaan adalah apa? Hatinya tidak merasa diawasi oleh Allah. Itu. No. Jadi, mana hati-hati. Sama seperti ya mau kalau kita memahami hanya secara lafziyah, maka man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadi. Kamu lakukan 100% seperti itu, ya lencu kamu, hancur. Kenapa? Karena orang berperang itu harus mengukur kekuatan kita sampai di mana. Kita kalau memang mampu dan kita pastikan kita bisa menghadapi, ya boleh kita menggunakan biadi. Tapi kalau kita tidak punya kemampuan, ya malah nggak jadi dakwah, malah kita sendiri yang rusak. Nah, kalau kita sendirian, iya kalau ada penerusnya, kalau tidak, maka dakwah kita nggak akan sampai. Maka kemudian ada saatnya kita harus menggunakan biqolbi, ada saatnya kita harus bilisani, dan ada saatnya kita harus biadi. Kita akan mampu mengaplikasikan atau menerapkan sebuah hadis itu pada tempat yang pas. Kenapa? Karena kita pahami bisa jadi lafzianya seperti itu, tapi yang dimaksud adalah tidak seperti itu. Anak-anak yang saya cintai, semoga kita bisa secepatnya bertemu di ruang kelas. Hari ini sampai di sini dulu pembahasan kita. Apabila kalian kurang paham, silakan kalian bertanya. Itu nomor telepon saya sudah ada. Ya. Nomor telepon itu sudah ada. Silakan kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan atau kita diskusikan di grup yang sudah kita miliki. Mari kita tutup, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan surat Al-Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, atau bisa kita aplikasikan ketika kita memahami hadis atau memahami Al-Quran, yang sehingga kita diberikan oleh Allah pemahaman yang mendekati kebenaran. Karena hari ini kita jumpai betul banyak orang yang menyampaikan makna Al-Quran, kita jumpai agak kurang betul, agak kurang pas, atau bahkan salah. Seperti kemarin ada yang menyampaikan ulama itu bisa dari kambing, bisa dari ayam. Kan ya lucu kalian. Ya. Nah, maka saya berharap kalian dalam memahami ilmu balaghah ini sungguh-sungguh. Kalau kalian ingin menjadi seseorang yang mampu memahami Al-Quran dan hadis dengan sempurna, maka tidak ada kata lain, ilmu balaghah harus kalian kuasai. Ya, gitu. Ya, semoga apa yang kita pelajari hari ini betul-betul menjadi ilmu yang manfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wallahu a'lam bishawab. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani.